Ya, AR pakai AC. AC-nya tuh eksponensial, Bu, enggak? Kalau Ma pakai PAC. PAC-nya eksponensial enggak gitu. Nah, terus kalau Arma, Armanya tuh dua-duanya tuh eksponensial, Mas, bentuknya. Mungkin kayak gini. Jadi bentuknya naik, turun, terus dikit, terus dikit sampai hilang. Dan tapi dia ada di dua-duanya. Nah, itu kita pakai namanya Arma. Jadi ada model A, Gabungan lah ya. ya AR, ada AR, ada MA, ada Arma. Itu intinya. Nah, nanti AR Armanya itu pakai yang kan ada istilahnya Arma satu satu, Arma satu dua. Nanti kan tinggal dilihat nih. Kalau AR tadi yang lebihi batasnya itu yang mana aja, like ke berapa, Ma-nya juga yang lebih batasnya ma ke berapa. Nah, itu yang dipilih kombinasinya gitu. Kayak gitu sih. Karena ini masih AR, yang penting tahu dulu sih cara cara nentuin. Nanti kan kita bisa bisa lah nanti kalau ujian, kalau cuman bertanya sedikit-sedikit gitu. Intinya intinya tahu gitu cara nentuin kita pakai model ini tuh pakai AR, pakai MA, pakai ARMA tuh dari mana gitu. Nggak tiba-tiba muncul kan. Nah, itu dari teori tadi yang ada di buku. Nah, kalau ini udah bisa udah kita bisa tahu nih AR1, AR2, AR3, baru kita lanjut nih ngecek si AR itu AR1, tadi kan kita punya 3 AR ya, Mas ya. Ya, AR1, AR8 sama AR12 nih. Karena tadi secara lag-nya itu ada yang lewatin batas 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 isinya batas, garis putus-putus ya. nah, melewati itu. Nah, ada di 3 AR ini. Nah, 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 step selanjutnya kita harus bikin apa ya, regresi. Nah, cara regresinya itu ini nih. Aku ulang ya. Fokus ini. Tadi udah ketemu kan kata kuncinya AR-nya. AR1, AR8, Udah. AR12. Nah, caranya itu 12. pilih menu objek, pilih new object, udah belum? Pilih objek, pilih new object, terus pilih OK. Udah muncul gini, Mas. Ya. Nah, nanti eh mana ya rumusnya? Ini di GDP kita regress nih di GDP AR1, AR8, AR12. Fungsinya apa? Ini tuh fungsinya nanti kita ngecek nih model kita tuh sudah oke belum sih AR1, AR2, AR1, AR8, AR12 itu kita kan harus make sure nih. Tadi kan kita cuma menentukan model mana yang bisa kita pilih sesuai teori. Nah, ini kita make sure nih, bener nggak sih model yang kita pilih? Caranya gini. Ini udah belum, Mas? Ya. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, muncullah yang kayak gini. Sama nggak? 28, 0,3, 0,2. Sama-sama. Sama ya. Nah, eh, oke. Yuk, oke. Nah, tadi kan yang aku bilang kan tadi, apakah model kita tepat pakai yang AR1, AR8, AR12. Nah, untuk tahu tepat tidaknya itu lihat di sini nih di menu view, di residual, parallelogram, statistik. Ini Mas udah belum?
Bentar, bentar. Residual 36. Ada nggak view, Hmm. residual diagnostik, korelogram, key statistik. Program logistik ya. Logistik. Oke. Ya. Oke, nah kita lihat nih kalau dia nilainya ini nggak ada yang di bawah ini kan? Nggak ada yang lebihin garis putus ya. Atau ini sih kalau kemarin tuh di kata kuncinya kalau dia probabilitasnya lebih dari 5%, maka dia apa namanya model ini ya sudah layak gitu dipakai, sudah optimal model yang AR1, AR8, AR12. Kata kuncinya ini. Oh. Berarti selain dari gambar yang tadi, bisa ngeliat dari probabilitas ya. Ya, gimana? Berarti selain dari ngeliat dari gambar, yang tidak melebihi garis putus-putus, tapi bisa juga dilihat dari yang Iya, probabilitas tidak lebih dari lima 5%. persen ya. Ya, artinya dia Oh. kalau 5% tuh berarti dia tidak ada tuh ada perbedaan. Kalau 5% berarti dia ada weight tidak ada weight noise tapi istilahnya. Intinya gitu sih kalau kata Papa tuh intinya tuh kita cek di residualnya. Kalau residualnya dia probabilitasnya tidak signifikan, maka model ini oke gitu, fit rasanya untuk kita pakai. Nah, berarti kalau ini oke, berarti yang cara kan itu ada tiga ya. Berarti kita bisa pakai cara Nggak yang usah ini aja ya. ya Nggak usah pikir yang dua bisa tiganya ya. nggak usah kita bandingin kalau kata Oh, Papa. Kalau udah oke. bilang oke ya udah gitu. Kecuali model ini misalkan ada masalah, ya kita coba lagi. Dia tuh jangan-jangan ma gitu, bukan AR. Kita takut salah kan. Oh, iya betul. Oke, oke. Atau dia jangan arima kita kan masuk ngebaca ngebaca eksponensial ini kan agak 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 nggak terlalu presisi juga kan gitu cara ngebacanya Tapi ada kemungkinan dari tiga itu gagal semua nggak? ada yang apa Dari tiga cara R, AR, MA, dan satu lagi tuh kalau bisa arma ada kemungkinan itu gagal semua nggak? Kalau misalnya gagal semua ya, gimana tuh? Datanya kali yang salah ya? iya sih harusnya sih kalau ini bapak harusnya udah makanya kalau datanya dari bapak harusnya dia udah nyeting oke gitu Udah ini ya, udah ngetes iya ya. jadi stasioner udah stasioner gitu kita tinggal ngikutin aja sama ngejelasin makanya tadi Ya oh ya soalnya, udah asik kan kalau data dari bapak mm-mm. jadi Soalnya kan pusing juga kalau misalnya, lah ini nggak ada yang cocok di tiga itu pakai yang iya, mana lagi tuh emang caranya? gitu tuh. Aku yang tugas kemarin gitu kan aku gara-gara ngambil dari luar. Nah, ini nggak ada yang cocok kan ya. Oh, iya iya iya. Setelah Oke ini oke. gitu. Nah, itu kita udah nemu nih base model. Baru dari base model itu kita pakai untuk forecast. Aku save aja nih. Equation AR 1812. Barulah bisa jadi forecast ya. Kenapa gini laptop saya? Oh, udah.
Nah, kita sambil ini deh coba. Gimana teman? Ini series baru yang kita. Mungkin ini mainnya ayat 1. Nih ya kan dia, aku bilang jadi kalau dia nggak stasioner tuh biasanya cenderungannya ini Belum bisa digunakan. nggak bisa dipakai karena dia eksponensial. Kalau kita sudah ambil first difference-nya, Nah, kalau kita sudah ambil first difference, maksudnya kita kalau kita sudah stasioner, grafiknya bakal kayak gini tadi. dia min-nya di sekitar suatu nilai tertentu, nggak mesti nol. Min-nya 20 berapa gitu? Sekitar 10.000 atau 4.000 ya. 20 sih tadi. Dolar. Nggak mesti tadi ya. Nah, ini yang kita bahas tadi, Mas. Jadi ini yang versi yang tanpa dia apa-apain. Di GDP ini. Di leg pertama dia masih signifikan, leg kedua signifikan, atau mungkin sudah nggak signifikan ya. Tapi dia menurun, dia die down perlahan-lahan. Eksponensial. Karena dia signifikan hanya di leg 1, berarti dia PR1. Kalau misalkan di partial correlation-nya ini hanya satu saja yang signifikan, kemudian tidak ada lagi leg di partial correlation ini yang signifikan, maka model kita itu AR1. Karena di sini dia die down, kemudian di sini satu signifikan. Tapi ternyata model kita ini partial autocorrelation-nya di leg 8 juga signifikan. Kemudian di leg 12 juga signifikan. Nah, jadi tidak bisa kita pakai AR1. Jadi ada AR1-nya, ada AR8-nya, dan juga ada AR12. Nah, mungkin teman-teman agak bingung. Nah, coba saya balik dulu ke konsepnya. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau ada yang dia lebih dari batas garis ini, di lebih dari saat di like ini kan 1, 2, 3 itu namanya like. Nah, kita bisa pakai AR1, AR8, AR12. Konkret nih, data real, bukan data yang kita kayak lagi saya ulangi. Nah, kalau time series ini memiliki suatu pola ACF tertentu, maka kita langsung bisa map, oh ini AR berapa, ini ARMA berapa. Suatu model kita bisa sebutkan sebagai model ARP, pada waktu GDP yang masih non stasioner, ya, kita cari koreogramnya itu kan bentuk secara eksponensial. Setelah stasioner juga masih bentuk secara eksponensial, cuma jadi ngelihatnya tuh dari dua, Mas. Ketika dia belum stasioner sama setelah stasioner yang koreogram ini. Mana ya tadi? Nah ini kan sudah stasioner. Yang tidak stasioner itu yang program di level. Nah, ini eksponensial sama ketika kita sudah first difference-nya. Kita sudah stasionernya juga masih AC-nya itu masih eksponensial. Maka itu kita simpulkan AR. Jadi lihat dulu yang tadi. Yang 4 leg. Yang kedua, pola PACF-nya itu harus punya nilai yang signifikan panjang leg P. Jadi kalau misalnya yang di kanan PACF-nya itu signifikannya 2, jadi angka di K1 dan K2, PACF panjang leg Q, dan PACF-nya menurunnya secara eksponensial, MA. Nah, kalau ARMA PQ, maka dua-duanya eksponensial menurunnya. ACF-nya eksponensial. Buat tambahan keterangan, ACF dan PACF ini masing-masing untuk proses ARP dan emergensial. Kalau PACF-nya mengecil tiba-tiba untuk mengidentifikasi GDP Amerika itu supaya kita Intinya itu sih. Dia berhenti jadi AR1 ya. Yang pas adalah YT star sama dengan delta tambah alpha 1 YT minus 1 star
ditambah alfa 8 GT minus 8 start. Sih ada pertanyaan nggak Mas? Intinya di situ sih. Enggak sih Mas, Hmm. sama sih kayak yang Sebenarnya, dijelasin tadi. Oh, mm, Mas. sebenarnya itu tuh kalau kita tulis ya kan, Arima itu kan P, D, Q gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita tulis semuanya itu ketika dia sudah di yang ketika datanya kita stasioner itu sudah termasuk Arima. Cuman Arimanya itu kan ada ordo AR, IMA. AR-nya tuh tadi AR1, D-nya itu 0, I-nya 0. Kenapa D-nya 0? Eh, sorry, bukan 0, 1. Satu tuh kenapa? Karena kita ngediferensiasi di level 1 kan tadi, -1 tandanya tadi. Terus Q-nya 0. Nah, karena MA-nya kan yang tadi yang kita cari itu AR kan, Ma-nya itu kan nggak kita apa-apain kan. Nah, sebenarnya itu tuh ini tuh namanya Arima 110. Sama sini ngerti nggak, Mas? Iya, Ya, tadi. jadi Ma-nya tuh kenapa kosong? Karena tadi kan dia secara teoritis konsepnya itu adalah AR. Nah, ini kan kalau kita tulis lengkapnya tuh Ari, Arima 110 terus tadi 8 ya. 810 8, sama 12 10. 12. Jadi sebenarnya ini tuh Arima. Jadi cuman AR-nya tuh kita Oh, break lagi gitu. AR-nya tuh AR-nya akhirnya itu tuh apa? sesuai lag yang lebihin ya. Ya. Nah, ini tuh eh, kita sebenarnya kita tuh kalau nggak AR ma gitu. Karena kalau kita pakai AR Arma tanpa I itu berarti di level awal itu datanya sudah stasioner. Sementara kita tadi nguji nggak mungkin kan? Karena si grafiknya itu Hmm. tiba-tiba eksponensial kan. Kita harus kita harus Hmm. stasionerin dulu. Nah, itu kata Bapak nggak mungkin di data awal itu langsung stasioner datanya. Makanya ujung-ujungnya pasti ada I. Nah, berarti kita bisa coret nih Arma di konsep teori. Di sini kan ada bilang ada ma sama arma. Nah, arma ini otomatis pasti bakal jarang ketemu. Gak mungkin ada perfect data yang Hmm. bisa sempurna di awal gitu kan. Yang kita tahu paling ini AR sama ma. Nah, dan pasti arima sih ujung-ujungnya arima. I-nya tuh menunjukkan indifference. Bukan indifference sih. Intinya itu menunjukkan perbedaan gitu. Stasioner. Nah, makanya namanya arima. Arima Arima tapi AR-nya, tapi Arimanya itu di sini AR-nya itu yang kedetek, Ma-nya itu nggak kedetek karena tadi sesuai teori. Nah, AR-nya itu berapa aja, Arimanya berapa aja ordonya, namanya ordo nih 110, 810, 1210 nggak gitu Mas. Tinggal step terakhir kita nge-forecast nih dari data ini, udah selesai. Terima. Gimana? Yang terakhir? Ini ya. Ini. Kita ketik estimate, kemudian kita ketikkan di apa di suatu window. Nah, ini yang tadi yang kita ini kan untuk nyari Karena base dia model. nanti dia selesai. Cuman si Bapak mulainya dari 32. 1973 ya. Kalau kita dari 1907 berapa ya tadi? 70 apa? 73 ya. Nggak tahu kenapa ya 73 ya. Apa karena difference ya, jadi datanya maju gitu. Nggak tahu tuh. Coba di GDP-nya tuh, di GDP-nya itu dia 73. Kenapa ya? Masih ini sih aku yang masih pertanyaan. Kenapa dia ngambil dari sini? Atau sesuai soal gitu? Nggak tahu.
Belum tahu nih. Tapi udah otomatis ya sini. 1973 kuartal 2. Ya, Sama kan, tapi nilainya sama kan? ya. Kalau kita nggak rubah tadi, Bapak kan ngerubah nih Oh, ini 70-nya. Hmm. Jadi 1973 kan di sampelnya. 32. Hasilnya nggak sama kan, 0,26, 2,29. Sama kan, ya udah. Iya, Makanya. sama-sama. Uh, jadi deltanya dan alfa 12 ya. Dan kalau ada errornya itu, maka dia signifikan. Ini kelihatan bahwa T-nya itu semua di atas 2, absolutnya berarti tadi, tapi bahwa semua tapi hanya statistik. Dari Mana ya? difference juga, tapi ini 8 GDP Pak main 894 dikurangi 18. Yes. Nah, ini tuh aku agak ngerti sih, agak keterlalu paham sih cara di sininya untuk nge-forecast-nya. Tapi kalau dari cara si Bapak sih, jadi dari nilai yang ini tuh kan, nilai yang mana ya? Yang ini tuh kan jadi sebuah persamaan, Mas. Y sama dengan C plus 28 plus 0,342 X1 istilahnya, minus 0,29 X2 minus 0,26 X3. Nah, nilai X itu tuh diganti dengan 3. Kita alfa 1, alfa 8, alfa 12 dari view tadi. nah dari FIS nih. Jadi misalkan kita mau nge-forecast di tahun satu kuartal setelahnya kan. Tadi kan kita terakhir 1991 kuartal 4. Nah, terakhirnya itu jadi dari fungsi yang 28 tadi kita jabarkan nih 28, 034, 029 ke dalam bentuk ini. Kemudian error termnya juga diasumsikan 0 karena kita Nah, ingin mengaplikasikan model tersebut. Jadi kita nah ini tinggal tinggal dicari aja di ininya Y1991-nya itu. Ini kan kenapa dia kan jadinya 28 ditambah 1 plus 0,3 dikali Y1991 kuartal 4 dikurang 0,3 sekian dikali 1991 kuartal 3. Nah, itu tuh kan kuartal 3 4-nya tuh lihat di sini nih pengalinya. Nah, sini Mas. Oh, data ya. Ya, jadi kan benar 1991 kuartal ini kan 4868 itu kan tadi ini 4868 dari 1991 kuartal 4. Terus kuartal ketiga 4862. Terus kuartal berapa ya? 89. Aku nggak tahu kenapa di skip. Seharusnya 91 ke 90 ya. Kenapa ke 89 ya? Apa karena mundur gitu. Intinya ikutin dari data sini 1889 nih. 48597. Terus ini 0,2294 89 kuartal 3 845 kan. Nah, terus 0,266 4797. Intinya nanti untuk forecast-nya itu dari sini Mas, dari data yang ini tadi. Nah, tergantung sih Oke. nanti ngikutin contoh. Aku sih ngikutin di ini aja apa cara si blog ini gitu. Tinggal dimasukin nih di. gerak untuk bekerja dengan ekspektasi. Cuman aku masih agak bingung kenapa dia kuartal-kuartal lagi gitu. Kita ketemu kurang, silakan diulangi nanti saya akan juga respon. Nah, kalau ini pakai Vue juga atau pakai software yang lain? Ya, nanti
dan ini nanti ada, tapi itu different. Yang make sure nanti bisa dibalik, harus dibalikin lagi dengan menambahkan ke mananya lagi Pak untuk yang tadi. Itu sih. Ada ini nggak Mas? Ya, endingnya tuh di situ. Nanti endingnya tuh, jadi pertama kita stasionerin dulu, terus kita apa namanya, kita tentukan modelnya eksponensial atau seperti apa, ketemu AR-nya, ketemu atomanya, maka nanti membentuk pola arima berapa, ordo berapa, 110, 810, 1210. Yang step ketiga, kita cek residualnya. Jadi model yang kita pilih itu sudah model yang seharusnya atau tidak gitu. Jadi kan kita cuman pakai penentuan ARMA-nya itu hanya berdasarkan penglihatan istilahnya ya. Kita anggap itu eksponensial gitu. Eksponensial itu bisa lihat dari ketika kita belum stasionerin datanya pakai menu parallelogram atau ketika kita sudah stasionerin datanya. Dan ini masih masih menunjukkan apa namanya eksponensial. Terus apa lagi ya? Nah, endingnya tuh tadi tetap di apa? Di hasil nilai forecastingnya dia didapat tadi eh, jadi setelah kita cek residual residual dari apa modelnya itu udah optimal belum baru kita pakai persamaan least square untuk tadi ketemu yang yang ini nih. Nah, 23 28 0,3 0,29. Nah, ini jadi dasar untuk forecasting kita. Dengan nanti lihat contoh yang di bapaknya itu. Mundur tahunnya itu berapa tahun untuk nyesuaiinnya. Gitu sih. Intinya itu sih endingnya. Jadi endingnya Nilai mendapatkan forecast, ya. forecast-nya ya. Ya, Oh, itu. Stepnya itu tadi. Yang Bapak akan hmm. jelasinnya tuh kayak ribet ya. Nanti kalau kita pelajari, Makanya. kita gali lagi, oh, cuma ini doang stepnya gitu. Tapi sih yang pasti saya harus memastikan yang dia masuk ke teori mana dulu ya itu ya Ya, yang ini sih intinya ya kata kuncinya sini sih kalau kita udah menang di sini, situ ya. aman lah. Forecastnya udah pasti benar itu ya kan. Ya, tinggal sama residualnya jangan lupa si residualnya itu udah oke belum. Jadi kan setelah kita ketemu modelnya tiga yang Arima bla 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 ini kita make sure lagi Hmm. gitu Arima ini tuh sudah bisa kita pakai. Caranya tadi yang udah dijelasin pakai korelogram, terus pilih residual, terus pilih apa ya statistik tadi residual statistik. Itu Jadi view untuk kalau udah dapat nilai forecastnya mas udah itu perlu dianalisis deskriptifnya nggak pakai deskripsi. deskriptif. Karena ini sih bukan regresi ya. Kalau regresi kan oh deskriptif ya deskriptif itu paling data awal sih minnya berapa kalau mau deskriptif gitu tuh. Nah, tapi kalau interpretasi Oh, lanjutannya itu ending dari ini tuh kan pasti cuman forecasting doang. Ya paling oh, forecasting tuh apa sih yang mau di ini diinterpretasikan? Paling kita endingnya kan nilai kan suatu nilai berapa sih oh. nilainya gitu. Itu kan ending dari forecastingnya itu. Nah, paling kita kasih kata-kata lah untuk nilai segini tuh apa baik atau gimana menurut misalkan kita ada informasi tambahan. Kalau dia bentuknya kasus, ya kalau tergantung nanti bentuk soalnya kayak gimana. Intinya kayak gitu Ya. sih. Stepnya gitu. Soal, soalnya kalau emang kalau udah ketemu angka ya nih dari awal sampai kita tinggal Hmm. kadang suka kita nggak pelajari deskriptifnya bingung juga tuh. Hmm. Skripnya paling Interpretasinya tadi apa nih yang atas tadi yang angka ini. min yang kita pakai grafik nih grafik awalnya itu dia bentuknya eksponensial ternyata setelah di stasioner bentuknya kayak kayak suara rekaman gitu nah itu paling bisa dijelasin lah buat nambah poin jadi nggak langsung to the point ke sini gitu Hmm. Ini makanya nggak mungkin makanya kita empat langsung gambar ya, ini. empat topik masalahnya nih ada agak pusing nih untungnya datanya dari bapak Ya, emang sih, bilang sih tadi data-data dari beliau. wah bahaya nih gimana mau mau ini atau besok besok masih bisa kalau kita nyicil nyicil gitu dikit dikit sekarang Arima Ars gitu
Iya, Lihat apa gitu. dicicil aja kali. Kecil aja kali ya kayak gini. Ini kan kita lumayan Ini dari juga nih abis ini paling saya tes lagi nih sendiri ya kayak gimana. sendiri di ini. Sama nggak Terus nih ntar hasilnya? ya Soalnya itu kalau pakai yang Evius yang awal tuh tampilannya agak beda sedikit sih, Mas, oh gitu. dibanding yang 12. Sebenarnya Menu-menunya kalau klik-kliknya kalau agak di beda. kalau di aku udah nyobain sampai yang terakhir itu bedanya itu nanti Hmm. ketika di materi apa ya? Di materi GARS ini nanti sama yang Bapak jelasin. Makanya ini aku mau install yang versi lama biar ada perbedaan. Hmm. Tapi Saya malah tapi belum kalau yang nggak gini baru aja nih. sih, kalau Mas misalkan mau versi atau kita bisa compare sih versi versi baru atau versi lama gitu. Tadi aku sih hasilnya sama sih. Sama sih Cuman emang hasilnya. menunya bingung. Iya menu doang. Kalau makan tadi kan, kalau Mas jelasin nih menunya ke sini, saya harus cari dulu. Oh yang mana ya? Kayak yang awal aja tadi tuh yang buat apa upload data ya. Kan Ya suruh awal ngeklik upload data sih ngeklik dari apa? tetap dari work file sih enaknya. Mudah-mudahan Hmm. Bapak tuh udah ngasih dalam bentuk gini gitu. Dalam bentuk apa? Jadi nggak usah Udah, input kita, udah tinggal ngolah dalam, aja dalam bentuk reviewsnya ya. ADDB. reviewsnya. Wah, colek Mas Eka lah. Bisa nggak dalam bentuk? Oh ya kayak yang tadi yang di workflow frekuensi kan kalau saya kan langsung nongol tuh annual, semi annual, quarterly, monthly. Kalau tadi kan di yang 12 diklik dulu ya nggak salah tadi. Tadi belajar apa aja? Tapi Aku sih nggak masuk tadi. Jam 10 ngantuk katanya juga tiduran. saya juga lagi di jalan itu. Tiba-tiba udah selesai aja. Waduh, ya udah. Itu Masih sih. katanya apa? Ya itu sih yang sesuai kisi-kisi yang sisa dua materi itu nggak dikeluarin. Biar semua